Selamat pagi, Bapak dan Ibu, dosen dan guru pamong penguji, uji kinerja, PPG tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Angela Nucifera Haidi Tiasari, biasa dipanggil Ibu Angel. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2020 dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor mahasiswa 201503040433. Hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran di SD Ignatius Slamet Riyadi Karawang. Terima kasih. Okay, good morning all students. How are you today? Morning, ma'am. Morning, 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 ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Okay, I'm fine to thank you. Sehat ya, hari ini hari Senin, tanggal 30 November 2020. Hari ini kita akan bersama-sama belajar ya. Walaupun hari ini kita masih bertatap maya atau kita masih berjumpa lewat Google Meet, tapi Mem harap kalian tetap semangat, oke? Nah, sudah siap di situ, Mem lihat sudah pakai seragam rapi, sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng, duduk rapi di meja belajar ya. Ada yang sudah menyiapkan alat tulis. Oke, good, bagus sekali. Kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Mem ingatkan, jangan lupa ya, yang belum absen lewat Google Form, hari ini jangan lupa untuk mengisi Google Form dengan link yang sudah disiapkan. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa, ya. Berdoa dipimpin oleh Sama Bapak Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Niki sudah memimpin doa dengan baik, ya. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme dan kebetulan hari ini juga hari Senin ya, kita akan bersama-sama menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Kameranya dibuka dulu, sikap siap, hormat ya. Di rumah kalian masing-masing, hormat. Gerak. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to you, good morning everybody, how are you? I'm fine. Siapa yang sudah siap belajar? Saya. Siapa yang sudah siap belajar? Saya. Saya di sini, kamu di sana, kita semua siap belajar. Okay. Are you ready? Ready, ma'am. Hari ini kita akan bersama-sama belajar di tema 4 tentang globalisasi pada subtema 3 yaitu globalisasi dan cinta tanah air. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah nanti kita akan belajar tentang bentuk kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN dan juga kita akan belajar SBDP mengenai poster. Jadi ada 2 materi ya, IPS dan SBDP yang akan kita pelajari. Tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah nanti disajikan sebuah YouTube atau video YouTube, siswa mampu menganalisis bentuk kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN dengan benar. Nah,
setelah mencari informasi dari video YouTube, siswa bisa menyusun sebuah peta pikiran tentang peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Dan setelah menegaskan kembali ciri-ciri poster, siswa mampu mengkreasikan sebuah poster dengan program Microsoft Paint dengan kreatif dan menarik. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, hari ini apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama, nanti saat pembelajaran, Mem akan menampilkan sebuah video YouTube, di mana video itu akan membantu kalian untuk menganalisis bentuk kerjasama Indonesia di lingkup ASEAN. Nanti setelah itu kalian bisa membuat sebuah peta pikirannya dan tabel pemahaman yang tadi sudah Mem Nuki siapkan di LKPD. Itu kemudian nanti juga ada latihan soal evaluasi dengan Google Form. Lalu nanti kalian juga akan berkreasi membuat sebuah poster dengan program Microsoft Paint. Untuk poster ini kita sudah kolaborasi dengan pelajaran TIK ya. Jadi nanti teori-teori dapat kalian praktekkan ketika kalian membuat poster. Lalu nanti di bagian awal, ya, di awal sudah kita buka tadi dengan menyapa, absensi, dan apersepsi. Nanti di bagian inti kita akan mengerjakan, nanti di bagian inti kita akan menyimak video YouTube, lalu kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Kemudian di bagian penutup nanti kita akan melakukan sebuah menyimpulkan, atau kita akan menyimpulkan dan melakukan sebuah refleksi. Ya, itu 3 kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, sebelumnya Mem mau bertanya dulu. Hari ini sudah melakukan perbuatan baik apa ya di rumah ya? Atau do good things apa hari ini? Ada yang sudah melakukan sebuah kebaikan? Membangunkan Dede tidur, Mem. Membangunkan adiknya untuk bersiap sekolah ya? Bagus. Good. Michela, ya. Ada lagi yang sudah melakukan sebuah kebaikan di rumah hari ini? Kemarin bantu Mama cuci piring. Good, bagus. Nah, hal-hal yang kamu lakukan di rumah itu tentunya sangat bermanfaat ya untuk keluarga atau orang-orang yang kamu bantu. Nah, kamu itu sudah melakukan sebuah kerjasama. Walau hal kecil yang kamu lakukan itu sudah sangat bermanfaat untuk orang lain atau untuk keluarga kamu. Nah, ini penting ya. Kenapa Mem Nuki tekankan di sini pentingnya sebuah kerjasama. Karena dengan bekerja sama itu, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Kenapa sih kok kita harus kerjasama di rumah? Agar cepat selesai. Oke, good. Agar cepat selesai. Bantuin Mama agar cepat selesai. Oke, selain itu apa? Memperingan pekerjaan. Memperingan pekerjaan. Supaya kamu lebih paham tentang apa itu kerjasama, maka mari kita bersama-sama untuk menyimak sebuah tayangan video berikut ini. Hai, halo anak-anak kelas SD Ignatius Selamat Riyadi Resinda Karawang. Apa kabar? Semoga kalian semua
dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Bersama Mem Angel, hari ini kita akan belajar bersama, yaitu di materi tema 4 tentang IPS dan SPDP. Kita akan memahami dan membuat reklame perihal analisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dengan lingkup ASEAN melalui menyajikan hasil analisis berupa peta pikiran. Baik anak-anak, supaya kalian lebih paham tentang apa itu kerjasama, maka mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Multiple problem groups. Apakah dari kalian selama minggu ini sudah melakukan sebuah kerjasama di lingkungan rumah? Apakah dari kalian ada yang membantu ibunya memasak? Atau apakah ada yang membantu orang tuanya membersihkan rumah? Bagus sekali. Jika kalian di rumah melakukan hal seperti itu, berarti kalian sudah melakukan sebuah kerjasama di lingkungan keluarga. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan keluarga atau di rumah, dapat juga dilakukan di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Selain itu, kerjasama juga bisa dilakukan oleh antar negara. Dalam hal ini, Indonesia bekerja sama dengan beberapa negara anggota ASEAN. Lalu, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Betul, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Manfaat yang kita peroleh dari kerjasama adalah yang pertama, pekerjaan akan menjadi kesuksesan. Yang kedua, pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Dan tentunya dengan kerjasama kita dapat mempererat tali persaudaraan. Lalu, apa yang terjadi jika sebuah negara melakukan kerjasama dengan negara yang lain? Karena akan tercipta sebuah perdamaian. Yang kedua, akan memupuk rasa persaudaraan di antara negara. Dan yang ketiga, akan terjadi hubungan timbal balik antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ada 6 bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang kedua adalah kerjasama dalam bidang sosial. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang budaya. Yang keempat, kerjasama dalam bidang pendidikan. Yang kelima, kerjasama dalam bidang politik. Dan yang keenam, kerjasama dalam bidang keamanan. Supaya kamu lebih paham tentang
contoh dan bentuk kerjasama Indonesia dalam ASEAN, maka mari kita simak video pembelajaran berikutnya. ASEAN di bidang ekonomi. Pertama, pembentukan AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Dua, dibangunnya IRLI atau International Rights Research Institute. Ketiga, mendirikan proyek industri bersama-sama pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, pabrik pupuk Korea di Aceh dan Malaysia, pabrik mesin diesel di Singapura, dan pabrik abu soda di Thailand. Keempat, mengembangkan jaringan transportasi. Kelima, mendorong para investor dalam pengembangan sektor ekonomi, serta membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Bidang pendidikan. 1. Pertukaran pelajar serta pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dan dosen. 2. Penyertaan ijazah dengan negara-negara anggota. 3. Membentuk kelompok peneliti antar negara. 4. Menetapkan kurikulum sekolah yang berdasarkan prinsip demokrasi berorientasi pada perdamaian serta menghargai hak asasi manusia atau HAM. Bidang teknologi. 1. Mengembangkan teknologi pasca panen. 2. Membangun jaringan kota cerdas ASEAN atau ASEAN Smart Cities Network atau ASCN. Bidang sosial. Memberi bantuan kepada penduduk di negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam. Selain itu, bekerja sama untuk mengatasi peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba. Bidang budaya. 1. Mengadakan pentas budaya. 2. Mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional. 3. Mengadakan studi banding dan saling bertukar informasi tentang budaya tiap-tiap negara. 4. Mengadakan festival bunga untuk menarik minat wisatawan. Bidang politik dan keamanan. 1. Perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau ZOPFET. 2. Perjanjian dan persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. 3. Perjanjian kawasan bebas senjata nuklir. 4. Pembentukan komunitas keamanan Asia. Setelah melihat video tadi, silahkan kalian membuat peta pikiran sesuai dengan kreativitas kalian. Oke? Barang produk kebanggaan Indonesia akan kita ekspor ke luar negeri. Bagaimana caranya? Maka kita akan membuat sebuah poster untuk mempromosikan produk tersebut. Nah, ingat kembali ya, ciri-ciri poster sebagai berikut. Dan jangan lupa, nanti kita akan membuat poster yang menarik dengan program Microsoft Paint. Silahkan pelajari langkah-langkahnya. Nah, dari penjelasan video pembelajaran tadi, kalian tentunya sudah paham ya, apa itu bentuk kerjasama ASEAN dan juga tentang poster. Dan berharap setelah pembelajaran kita hari ini, kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, jangan lupa lakukanlah kerjasama dimanapun kalian berada. Baik, pesan Mem, tetap jaga kesehatan, semangat belajarnya, dan jangan lupa ya, jika kalian ingin berpergian, kalian tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Sampai ketemu di pembelajaran kita, ya. Salam sehat dan tetap. Baik, kita akan mendiskusikan videonya terlebih dahulu. Tadi di awal, kalian menyaksikan ada contoh perbuatan atau contoh kerjasama yang dilakukan oleh beberapa hewan. Betul ya? Hewan apa saja tadi yang kalian lihat di situ? Penguin, semut, Kepiting. Oke. Bisa diceritakan sedikit nggak? Kok tadi hewan-hewan tadi melakukan suatu kegiatan itu buat apa sih?
mereka kok sampai kompak banget gitu ya? Ada yang mau bercerita sedikit? Kalau yang semut itu, jadi temennya itu mau dimakan gitu sama itu namanya. Terus teman-temannya itu pada ngebantu, jadi mereka ini berubah jadi bola. Terus habis itu jadinya nggak muat di mulut si hewannya, jadinya ya. Semut merah ya, rasanya gimana? Digigit satu aja kita udah banget ya, apalagi di mulut begitu ya. Bayangin kan rasanya ya. Oke, gue terima kasih Bibi. Berarti itu suatu perbuatan kerjasama yang luar biasa, hebat ya yang dilakukan oleh si semut ya. Menolong temannya yang akan mengalami sebuah masalah ya. Oke, good. Yang lain, coba hewan yang lain. Ada yang mau bercerita? Kalau yang penguin itu mereka kompak supaya nggak dimakan paus, Mem. Oh iya, betul. Tadi kan pausnya udah lewat ya, udah mau mendatangi penguin ya. Lalu mereka berkumpul, kemudian si bongkahan esnya jadi miring begitu ya. Jadi pausnya kemudian menghilang, nggak jadi makannya. Oke, good. Lanjut, satu hewan lagi tadi yang ada di video apa? Ayo. Luin, apa tadi hewan yang terakhir? Atau Niki? Prisil? Yang lain? Aileen? Banyak nih. Kepiting. Ya, apa? Kepiting. Kepiting. Apa yang dilakukan oleh kepiting tadi, Luin? Dari satu kepiting, ada burung pengen makan kepitingnya. Terus satu kepiting itu manggil teman-temannya. Lalu burungnya dicapit deh jadinya. Dicapit, rontok semua bulunya ya. Oke, terima kasih Luin. Nah, hewan saja melakukan sebuah kerjasama ya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kita sebagai manusia, kita hidup di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat juga harus melakukan sebuah kerjasama. Dari contoh tadi kita, oh iya ya, hewan aja bisa loh, mereka bisa menyelamatkan nyawa teman-teman yang lain. Nah, kita di rumah pun, karena sekarang kondisinya PJJ, ya, kamu lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Maka kamu pasti akan melakukan sebuah kerjasama terus-menerus setiap hari. Tidak mungkin, Memluki pasti yakin, tidak mungkin ada anak di kelas 6C ini yang sehari-harinya cuma di kamar, tidur, atau main HP gitu, tanpa keluar rumah, tanpa melakukan sesuatu hal. Nggak mungkin ya, pasti disuruh mamanya, ini tolong, oh iya mama, atau dengan kesadaran sendiri nih, membantu orang tuanya. Nah, itu adalah sebuah kerjasama yang harus terus kita lakukan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kerjasama? Dari cerita hewan tadi, kamu tentu bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan kerjasama. Michelle Agnesa, coba. Michelle Agnesa ada? Yuk, yang lain ini kameranya pada belum dibuka kemana ya? Michelle Agnesa ada di situ? Tidak menyahut. Oke, Arthur? Arthur, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Saling membantu. Betul, saling membantu. Oke, good, jawaban yang bagus. Ada yang mau menambahkan? Kerjasama kata Arthur saling membantu, betul. Aku, Mem. Ya, Michelle, silakan. Suatu hal yang dilakukan secara bersama-sama. Betul, bagus. Menambahkan jawaban Arthur ya. Sesuatu hal yang dilakukan bersama-sama. Ada yang mau melengkapi lagi? Aku, Mem. Ya, Bibi. Mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk mendapatkan tujuan supaya cepat selesai. Okay, good. Melakukan sebuah kerjasama atau melakukan kegiatan bersama-sama ya. Tadi dari Arthur, Michela dilengkapi oleh Bibi, ditambahin untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, bagus sekali, betul itu. Jadi kerjasama itu adalah sebuah kegiatan yang kalian lakukan secara bersama, nggak mungkin sendiri ya. Namanya bukan kerjasama kalau sendiri ya.
untuk mencapai satu tujuan. Apa nih yang mau dicapai? Ya, begitu. Seperti contoh hewan-hewan tadi. Nah, kerjasama itu nggak cuma kita lakukan di lingkungan keluarga atau masyarakat atau negara ya, tapi bisa lebih luas lagi, yaitu di lingkungan apa? Antar negara. Masa sih Mem bisa? Bisa gitu ya. Jadi kalau kita lihat negara kan jauh Mem, Indonesia sama Malaysia atau Indonesia sama Thailand jauh. Tapi bisa kita melakukan sebuah kerjasama. Nah itu namanya kalau kerjasama yang dilakukan antar kawasan, ya di antara negara-negara ASEAN itu namanya kerjasama regional. Ya pernah dengar ya? Kerjasama regional atau kerjasama satu kawasan. Negara ASEAN ada berapa sih? Masih ingat? Ada berapa? Tema 1 loh. Masih ingat nggak? Ada berapa negara ASEAN? Ada? Berapa Niki? Belum dinyalain. 10. Ada 10. Bagus, ada 10 negara. Nah, 10 negara ini pasti melakukan sebuah kerjasama. Tadi di dalam video yang sudah kamu simak, ya, kerjasama negara ASEAN itu ada berapa bidang? Ada yang perhatiin nggak tadi? Ada berapa? Ada? Pendidikan. Oke, ada. Ya, ada pendidikan, betul. 1. Ya, coba apa lagi? Keamanan. Sosial, teknologi. Keamanan. Terus? 3. Budaya. Betul. 4. Budaya. Ya, 5. Apa tadi? Politik. Oke, good. 1 lagi. Ekonomi. Ekonomi. Ya, ada 6 ya. Ada 6 bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia di lingkup ASEAN. Nah, nanti kalian akan membuat sebuah peta pikirannya. Nah, seperti ini contohnya. Bentar ya, ini contoh untuk peta pikiran yang nanti akan kita buat. Nah, ini namanya LKPD. LKPD itu adalah seperti lembar kerja siswa gitu. Nanti kalian akan melengkapi LKPD ini. Yang punya print boleh di print, ya. Yang tidak punya nggak masalah. Nanti kalian tulis di buku IPS saja. Nanti kalian fotokan ketika proses pengerjaan dan juga hasilnya. Nanti bisa dikirim lewat WA ke Memuki. Nah ini nanti tulis nama, kelas, nomor seperti biasa. Nah ini langkah-langkahnya. Ini tidak perlu ya, nanti kalau yang tidak ada print nggak usah ditulis. Langsung ke sini, ke tabel pemahaman. Nah, sebelum kita membuat peta pikiran, terlebih dahulu kita akan mengetahui tentang apa itu kerjasama. Nah, tadi udah ya disebutkan oleh teman kamu yang sudah mencatat, good. Yang belum jangan khawatir, nanti Memuki akan share video yang tadi. Ya, apa itu kerjasama, kemudian manfaatnya, dampaknya, dan bentuk kerjasama ada 6. Silahkan diuraikan. Kemudian setelah itu kamu akan masuk ke dalam sebuah peta pikiran. Di sini sudah ada 6 bidang. Silahkan ditulis nanti poin-poinnya. Ya, bidang ekonomi, contoh kerjasamanya apa? Ya, bidang politik apa gitu. Silahkan bebas sesuai kreativitas kalian. Begitu. Baik, aduh, sepertinya kalian kok kurang semangat ya di situ ya. Coba deh kita mau ini dulu, meregangkan otot-otot dulu. Ya, angkat tangannya ke atas. Oke, samping, ke muka, turun ke bawah. Ya, putar badan ke kiri, ke kanan. Oke, ya semua berdiri coba. Bentar. Oke, Bem di rumah ya ini ya. Kita berdiri yuk, kita gerak-gerak dulu. Oke, tepuk semangat. Semangat.
mikrofonnya. Coba nyalain mikrofonnya. Yang masih ditutup dibuka dulu mikrofonnya. Yuk, kita semangat dulu supaya tidak loyo di situ ya. Ya mari teman-teman, semangat. Oke, terima kasih. Ya, duduk lagi. Aduh, sudah fresh ya. Tadi pegel duduk terus. Nah, oke. Ini yang belum sarapan pasti masih lapar ini. Jam-jam lapar ya, jam segini ya. Nanti jangan lupa habis selesai kita Google Meet sarapan ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan. Tadi ketika kamu menyebutkan bidang-bidang kerjasama ASEAN, tadi ada salah satu bidang yaitu bidang ekonomi. Nah, ini ya di sini ya, sudah nampak ya. Salah satu contohnya adalah Indonesia melakukan ekspor dan impor. Masih ingat pelajaran tema yang kemarin? Apa itu ekspor? Ada yang bisa menjawab? Melvin? Mungkin? Aku tahu, Mem. Foto, Mem. Ya, yang belum bersuara yuk. Melvin mau menjawab nggak? Apa itu ekspor? Tidak? Melvin tidak mau menjawab? Oke, ya nggak apa-apa. Dibantu temannya yang lain. Yang bisa siapa tadi? Mem. Boleh, silakan dijawab. Apa itu ekspor, sayang? Ekspor itu mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Oke, good, bagus. Kalau impor, apa itu impor? Dari luar negeri mengirim barang ke dalam negeri. Oke, good. Terima kasih ya jawabannya ya. Nah, tadi disebutkan teman kalian, ekspor itu mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, contohnya barang apa nih yang biasa kita ekspor? Baju batik, Mem. Baju batik, oke, good. Apa lagi? Kayu jati. Kayu jati. Mie instan, iya ya. Indomie sampai ke luar negeri ada loh. Tapi di sana harganya jauh lebih mahal ya. Terus apa lagi? Nah, kalau barang-barang tadi mau diekspor ke luar negeri, tentunya kita harus mempromosikan produk itu. Karena orang luar negeri tidak akan tahu ini barang apa, dari mana, betul ya? Seperti contohnya Indomie. Indomie itu iklannya, ya dulu awal-awal iklannya, wah luar biasa. Indomie seleraku gitu ya. Orang ketika melihat iklan itu langsung penasaran, pengen makan Indomie. Pas dicobain, enak banget ya. Emang enak banget ya, tapi nggak boleh sering-sering ya, nanti takut sakit perutnya. Nah, kita akan membuat sebuah sarana untuk mengiklankan produk tersebut. Salah satu contohnya adalah membuat apa misalnya, untuk supaya produk itu terkenal, kamu bisa membuat apa? Coba, ada yang tahu? Poster, Mem. Poster, pinter. Nah, poster yang akan kita buat itu harus sesuai dengan ciri-ciri poster yang sudah kita pelajari waktu itu, ya. Masih ingat ciri-cirinya? Yang pertama itu dalam sebuah poster itu kalimat dan gambarnya harus sesuai, ya, menarik, ada warna-warna yang menarik, ada kalimat ajakannya. Nah, lalu nanti kalian setelah itu langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika kalian membuat poster. Kita tentukan temanya dulu. Nah, kita sepakat ya hari ini tema poster yang akan kita buat adalah bangga dengan produk Indonesia. Ya, nanti harus ada kalimat pesannya, kata-katanya yang menarik, gambarnya menarik. Nah, kalian akan membuat desain itu tidak manual karena Mem tahu kalian itu punya potensi dalam bidang IT, ya. Anak zaman now, kata orang begitu ya. Jadi kalian itu sudah terbiasa dengan yang namanya teknologi. Maka Mem di sini akan mengajak kalian untuk berkreasi, membuat poster dengan menggunakan program Microsoft Paint. Nah, program Microsoft Paint sudah kalian pelajari ketika kalian belajar TIK. Jadi nanti kalian tinggal mempraktekkan. Silakan gambar-gambarnya boleh nanti kalian
ambil dari Google atau dari manapun ya. Itu untuk langkah-langkah pembuatan poster. Nah, satu lagi nih yang tidak kalah penting. Nanti setelah poster itu kalian selesai buat, ya, kalian punya media sosial ya? Semua ada ya, WA ada ya, atau Instagram ada ya, paling enggak WA lah, ada kan? Medsos? Ada nggak? Punya nggak? Ada, Mem. Punya, oke. Nah, nanti kalian kalau sudah selesai, upload ya poster kalian di media sosial kalian. Boleh di WA, status WA, boleh di Instagram, atau boleh di Facebook, atau boleh di YouTube, terserah kalian. Nah, kalian akan menjadi salah satu duta promosi Indonesia. Dengan hasil karya kalian sendiri, dan kalian akan menjadi duta promosi untuk produk-produk Indonesia. Begitu ya, siap ya? Yakin deh, Mem pasti tahu kalian bisa mengerjakannya dengan bagus dan hasilnya pasti nanti kreatif-kreatif itu pasti. Oke. Nah, kita sekarang sampai ke bagian penutup dari kegiatan kita hari ini. Kita akan melakukan kesimpulan dan refleksi ya. Apa yang kamu tahu dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menjawab? Tentang Mengenai ekspor impor. Ya, betul. Apalagi? ASEAN, Globalisasi. Oke. Impor, Mem. Kerjasama. Banyak ya. Ada ekspor impor, ada tadi poster, lalu ada tentang apa? Tata pikiran. Tata pikiran, ya, pinter berarti memperhatikan pembelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya, apa yang aku rasakan dari pembelajaran kita hari ini? lebih tahu tentang Ya, intinya lebih tahu tentang pembelajaran hari ini. Iya, Mem. mendapat pengetahuan. Apa? Mungkin apa yang kamu rasakan? Lebih ke perasaan. Senang Senang sih, Mem. Senang. Kenapa senang? seru gitu. Seru. Oke. Paham ya dengan contoh-contoh tadi tentang hewan, lalu contoh kerjasama antar negara, kalian bisa mulai paham ya. Jadi kita tuh harus seperti apa sih, begitu ya. Aku senang dengan pembelajaran hari ini, ya. Jadi kalian kalau sudah senang pasti kalian nanti paham. Itu kuncinya. Kalau belajar itu kita harus happy dulu. Kalau nggak happy, kalau sedih, murung, males, ya udah nanti materi nggak akan bisa tercerna dalam pikiran kita. Setuju ya? Oke. Yang terakhir, apa yang akan aku perbuat setelah ini? Mungkin dari pesan atau amanat dari tadi yang sudah Memuki sampaikan, apa yang akan aku perbuat setelah kamu menyelesaikan pembelajaran hari ini? Mungkin lebih ke sikap. Ada yang mau menjawab? Bangga terhadap produk Indonesia. Oke, good. Bangga terhadap produk Indonesia. Bagus. Apalagi? Lebih ke sikapnya ya, kalau ini perbuatan. Ada lagi? Harus melakukan apa tadi? Ketika penjelasan di awal tadi dengan contoh hewan, lalu dengan contoh-contoh yang lain. Ya, kita harus bekerja sama, Mem. Pinter, harus melakukan Jadi hal yang terdekat kerjasama. seperti keluarga gitu, Mem. Betul sekali. Good, bagus. Nah, sekarang ya kalian sudah bisa menyimpulkan dan kalian sudah bisa merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Ya kan? Jadi, Mem hari ini akan memberikan sebuah pesan gitu ya, atau amanat, atau mungkin sebuah refleksi dari pembelajaran kita hari ini, bahwa satu yang harus kamu ingat, bahwa kerjasama itu sangat penting, ya, harus kita lakukan baik itu di lingkungan keluarga atau rumah, sekolah maupun masyarakat, ya. Baik juga kerjasama itu kita lakukan untuk antar negara. Supaya apa sih? Kalau untuk antar negara, ya, untuk tadi kerjasama yang dilakukan tadi itu bisa menciptakan sebuah perdamaian atau kerukunan.
pekerjaan menjadi cepat selesai, dan meringankan pekerjaan tersebut. Selain itu, betul seperti tadi kata teman kamu ya, kita harus mencintai produk-produk Indonesia. Produk Indonesia ini harus kita lestarikan supaya tidak punah, ya. Dengan kita mencintai produk dalam negeri atau produk kita sendiri, maka kita sudah melestarikan produk itu. Apalagi jika produk itu bisa sampai ke mancanegara atau ke luar negeri ya, itu akan membuat kita lebih bangga dan tentunya pasti akan ada pemasukan atau devisa untuk negara kita. Itu adalah keuntungan juga bagi negara, ya. Jadi pesan moral atau nilai moral dari pembelajaran kita hari ini, satu, kita harus menjalin sebuah kerjasama dengan siapapun tanpa memandang latar belakang, ya. Yang kedua, kita harus mau mencintai produk-produk Indonesia. Dimulai dari diri kalian, pakailah produk-produk Indonesia. Contoh tadi memakai batik, good, ya, atau memakai barang-barang buatan Indonesia. Dan yang ketiga, yang Memluki perlu tegaskan bahwa kita harus bisa menyaring budaya atau hal-hal dari mancanegara. Misalnya contohnya ya, pakaian, kemudian kebudayaan seperti tari-tarian, atau sekarang itu yang lagi marak adalah K-pop ya, Korea begitu. Mem tahu kalian suka ya, itu tidak masalah. Yang penting kalian bisa menyaring mana hal yang baik, mana yang tidak, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan pribadi kita yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, tidak ada salahnya, tapi kita harus tetap mencintai budaya kita sendiri. Kamu bisa nari K-pop, good, bagus. Nari K-pop itu susah ya kan, gerakannya sangat cepat sekali. Tapi tidak ada salahnya juga kamu harus bisa menari tarian tradisional juga ya. Begitu. Senang mie samyang? Siapa yang suka mie samyang? Ada yang suka? Aku memang suka ya, enak pedes gitu ya. Nah, suka mie samyang juga harus tetap mencintai produk Indonesia ya, suka mie Indomie juga ya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Itu kalau makan seperti itu harus ada batasnya. Oke? Begitu teman-teman. Sebelum kita tutup, karena kita hari ini sangat bangga dengan Indonesia ya, dan terutama kita menjadi salah satu bagian dari bangsa Indonesia, maka kita akan bersama-sama menyanyi lagu ya, nyanyi lagi biar semangat. Oke, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Oke, siap di situ? Boleh dibuka mikrofonnya, kita nyanyi bersama. Sebentar. Sudah nampak belum? Udah, Mem. Ya. sudah, Mem. Indonesia tanah air pusaka abadi Indonesia sejak terjadi puja-puja dibuat dibesarkan tempat di hari itu Baik, terima kasih sudah semangat sekali menyanyi dari situ. Oke, kita
kita tiba di akhir pembelajaran, ya. Kita akan tutup kegiatan hari ini dengan doa. Ya, silahkan doa dipimpin oleh Stephen ya, tadi belum ya. Stephen sudah ada? Sudah masuk lagi belum? Tidak ada? Siapa yang sudah siap di situ? Boleh memimpin doa? Aileen, Felika, Sasa ini belum ada suaranya loh dari tadi. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Sasa boleh, Aileen boleh. William juga belum ada suaranya. Maxi, Pinil, ayo salah satu. Ya, memimpin doa nggak boleh takut ya. Tadi teman-teman sudah membantu aktif menjawab. Itu luar biasa. Aileen keluar. Yusuf, memimpin doa teman-temannya, doa penutup. Atau siapalah yang mau siapa boleh. Ya. Bibi, oke, yuk. Baik Bibi, silakan. Jika berdoa yang baik. In the name of the Father, and the Holy Spirit, amen. thank you, God, for your protection from morning until this afternoon. Now we want to go home and see our families. Thank you, God. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. Terima kasih, Bibi, sudah memimpin doa. Baik, anak-anak, kita sudah selesai untuk melakukan pembelajaran jarak jauh hari ini. Pesan Memlukis, setelah kita tutup Google Meet ini, kalian mengerjakan tugas-tugasnya ya dengan baik, bertanggung jawab, dan mandiri. Jika ada yang belum paham, nanti kalian bisa untuk hubungi Mem. Ya. Dan yang kedua, jika hari ini kalian akan berpergian, Mem berpesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan rajin selalu untuk cuci tangan. Ya, walaupun di rumah nggak kemana-mana juga, jangan malas untuk cuci tangan. Karena setelah kita megang sesuatu itu kan ada kuman, ya kan? Harus kita sering-sering cuci tangan, apalagi kalau mau makan atau menyentuh bagian mulut, mata itu kan hidung nggak boleh ya dengan tangan yang kotor karena akan cepat masuk virus ke tubuh kita. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa rajin belajar di rumah ya. Oke, dibuka dulu kameranya, kita sapa teman-teman. Bye-bye teman-teman.